Lebih rendah jika spesialisnya atau peralatan medis ada di rumah sakit tersebut dan tidak ada di rumah sakit kelas lebih tinggi dengan menjelaskan alasan merujuk pasien di surat rujukan. Jelas di sini Pak. Jadi merujuk itu nggak harus ke yang tinggi, boleh ke yang setara, boleh juga yang di bawahnya dengan alasan ada peralatan medis. Gitu. Dan untuk sekarang pun perlu juga kita informasikan, kita tuh nggak harus ke Banda Aceh, nggak harus ke Zainal Abidin. Jadi banyak juga pasien yang kita rujuk sampai Zainal Abidin itu hanya dilayani di UGD terus pulang kalau jalan. Nah, yang ditampung ambulan itu adalah pasien-pasien emergensi. Jadi untuk pelayanan yang non emergensi atau bisa ditunda atau bisa diberikan hanya untuk melalui poli, itu tolong jangan diambulankan. Kasihan bagi pihak ambulan atau bahkan tidak masuk dalam kategori rujukan emergensi. Ya, selanjutnya kita mungkin ini Bu, pengalaman yang kemarin yang ke rumah sakit Sigli itu, yang ke rumah sakit Abdullah Syafi'i kalau saya di Tiro. Itu kemarin berarti konsultasi ke BPJS katanya nggak bisa diklaim. Bisa. Itu Pak Din yang bilang. Saya pernah terima konsultasi itu pasien Hadi. Ya, pasien Hadi. Itu kita bilang boleh. Tapi ya kemarin pasien Hadi kemarin yang kita rujuk itu karena sebenarnya Pak Din udah nolak, nggak mau, katanya nggak bisa karena ke rumah sakit lebih rendah, kan? Terakhir pihak keluarga ngotot, udah marah-marah. Ujung yang kesimpulan yang diambil dari pihak kepala ruangan memutik biaya dari masing-masing perawat supaya pasien itu biar lewat aja ke sana. Itu tapi bulan berapa Pak? kemarin baru kalau nggak salah seminggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. 1 minggu ini saya tidak menerima konfirmasi apapun. Jadi biasanya saya menerima konfirmasi apabila ke Syidiro atau ke Zubair Mahmud, dan itu apalagi Hadi. Hadi itu dia ada konfirmasi di tempat awal yang dilayani. Mungkin konfirmasinya mungkin kurang ini ya, kita ya. Oke, itu sebagai masukan. Ya. Kemudian satu lagi ini yang kadang-kadang kejadian di UGD lagi. Ini masalah juga. Kita mau rujuk kepada Aceh. Pihak dari BPJS baru menanggung apabila sudah menginap beberapa jam kalau nggak salah. Nah, itu ya. Tapi ada pihak keluarga ngotot. Itu harus segera. Harus segera. Itu bagaimana? Sementara BPJS nggak menanggung, supet kan rugi. Jadi ini, itu sudah dengan berbagai alasan, dengan berbagai pengalaman. Dulu kita berikan kewenangan penuh UGD untuk memutuskan rujukan itu boleh dirujuk. Jadinya apa? Banyak spesialis itu tidak melihat pasien sudah dirujuk. Sampai di rumah sakit tujuan, ini pasien harusnya bisa dikerjakan di sini. Nah, itu pernah terjadi faktor begitu tadi. Yang kedua, makanya kita putuskan minta spesialis itu melihat, maksudnya UGD mengkonsultasikan dengan spesialis, bila indikasi dirujuk maka pasien tersebut akan dirujuk, kan gitu. Terkait dengan harus 6 jam, 8 jam, itu tidak ada hubungannya dengan rujukan. Itu adalah Permenkes yang menyatakan di atas 6 jam baru kategori rawat inap. Gitu. Jadi bukan masalahnya ini sebelum 6 jam nggak boleh dirujuk, bukan. Indikasi dirujuk sudah dapat, itu boleh dirujuk. Oh, masalah itu belum bisa dihitung rawat inap. Itu aturannya di Permenkes. Gitu. Yang betul ya. Nah, tagihannya rawat jalan, ambulannya tetap dibayarkan. Ya, itu aja Pak Din yang penanganan di UGD nggak dibayar gitu. Rawat jalan UGD tetap dibayarkan, namun belum dihitung rawat inap. Itu ya Pak Din. Lalu selanjutnya kita aturan yang terbaru kontrak yang terbaru antara kepolisian RI Kapolri dengan BPJS Kesehatan itu LP laporan polisi. Nah, yang bisa mengeluarkan laporan polisi itu hanya Polres.
surat keterangan. Nah, makanya semua Polres Kapolri tidak mau lagi pakai surat keterangan enggak. Itu hanya nanti keluar aja dari yang jajaran bawah itu. Sehingga kontrak kerjasama terbaru itu harus LP. Makanya kami pun harus menyediakan LP, melihat LP ketika untuk melakukan pembayaran. Terus untuk Dr. Ai, terima kasih banyak tadi konfirmasinya panjang sekali dan cukup banyak yang saya catat ini Dr. Ai, sehingga nanti bisa saya jawab juga ketika ada feedback dari kantor pusat. Mungkin 2 poin yang perlu sama-sama kita diskusikan lagi berkaitan dengan PRB jiwa ini. Di Permenkes itu PRB itu ada 9 diagnosa, dan yang dalam polijiwa ini adalah diagnosa skizo. Jadi memang hanya skizo saja yang di PRB-kan. Dan PRB itu bukan berarti pasien dikembalikan sepenuhnya ke RKTP, tidak. Makanya di PRB itu kan sampai batas waktu maksimal 3 bulan itu sudah harus dilihatkan lagi ke dokter spesialisnya. Artinya kalau memang dalam sebulan ke depan dia harus dicek lagi oleh spesialis menurut si dokternya di RKTP, silakan saja. Dan juga tidak semua pasien skizo itu dokter PRBK, tidak juga sama. Tidak juga semua pasien saraf di PRBK. Yang menurut dokter Ai atau dokter Syam, yang menurut DPJP, pasien ini sudah aman saya kembalikan ke dokter umum dengan pemantauan mungkin sebulan 2 bulan lagi dia akan kembalikan ke dokter DPJP di rumah sakit. Pasien ini sudah aman, obatnya 30 hari akan diresepkan oleh dokter umum di puskesmas, melanjutkan resepnya dokter Ai. Kemudian nanti 2-3 bulan ke depan dicek lagi sama dokter DPJP di rumah sakit. Kan latar belakang PRB kan seperti itu. Artinya memang kalau menurut dokter Ai skizonya ini obatnya 30 sudah bisa gitu. Kenapa? Yang menjadi keluhan feedback kantor pusat itu pasien itu sekali seminggu, kan ini kasihan juga pasien sekali seminggu harus datang seperti tadi di data ICA. Ada yang 5 kali dalam sebulan, artinya sekali, nggak tahu saya itu apakah di polijiwa, tetapi ada data Fauzia 5 kali dalam sebulan, 4 kali dalam sebulan, berarti kan dalam seminggu tiap minggu mereka datang ke sini. Kalau memang pasien itu sudah mendapatkan obat yang akan diberikan itu saja lagi, nanti datang berikan obat itu lagi. Nah, angka baiknya pasien itu memang di PRB kan. PRB ini artinya dikembalikan atau di kronis, artinya tetap ketemu dengan dokter Ai, tetap ketemu dengan dokter Syam, tetapi obatnya biar pasiennya tidak sekali seminggu ke sini. Berarti pasiennya sebulan ke depan ketemu saya lagi ya. Itu yang kronis. Tapi kalau yang PRB berarti pasiennya dikembalikan ke MKTP dengan maksimal waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan dikembalikan. Itu mungkin kembali kita review PRB. Dan yang menetapkan bahwa pasien ini pantas di PRB atau di kronis kan, atau sudah pantaskah pasien ini dapat obatnya 1 bulan atau 30 hari, itu tetap DPJP. Kalau memang menurut dokter Ai ini orang ini harus saya pantau tiap minggu, ya silakan saja. Artinya secara medis dokter Ai memang harus memantau pasien itu sekali seminggu, silakan. Tetapi kalau memang pasien ini cukuplah saya kasih 30 hari dengan kroniskah atau dengan PRB, nanti bulan lagi datang ke sini ya Pak. Artinya pasien tidak sulit kan? Di kita pun data PRB-nya pun juga tidak masuk dalam data yang berulang, karena data Fauzia tadi untuk follow up saja itu ada 23 ribuan kasus pasien yang datang berulang setiap minggu. Artinya kan cukup ya, kalau kita lihat pasien harus dari mana itu kan kasihan juga. Artinya gitu. Terus untuk obat-obat ini dokter Ai, nanti saya izin pulang ini minta daftar dari dokter Ai dan dokter Syam apa saja obat yang dokter Ai resepkan. Izin saya. Nanti sekali, 2 hari, sekali, 3 hari yang PIC Kimia Farma adalah Gusti akan share di grup, biar kalian nanya ke Kimia Farma. Karena keluhan dari Kimia Farma bilang ada obat, tetapi dokter Ai atau rumah sakit bilang nggak ada. Biar Gusti yang cek untuk minggu ini obat-obat jiwa yang ada, bla bla bla. Nanti kami minta resep dari dokter Ai sehingga kita bisa carikan solusi. Pasien nggak harus sekali seminggu datang ke sini, yang mana obat yang ada dalam minggu ini.
pun ke kami keluhan dari jiwa, ini mungkin saya sampaikan aja Dokter Ai. Kenapa Kimia Farma menolak? Karena memang tadi Dokter Ai sudah sampaikan obatnya tidak masuk dalam daftar daftar Fornas. Iya. Nah sementara kan kalau di program JKN kan harusnya resepnya di dalam Fornas gitu. Sehingga memang pasti nggak ada di Kimia Farma karena Kimia Farma pengadanya memang harus obat Fornas saja. Makanya harapannya padahal tadi nilai untuk obat di luar Fornas 20 nilainya, artinya tidak ada. Harapannya memang resepnya kalau memungkinkan diberikan resep obat-obat yang dalam Fornas sehingga memang pasien itu bisa kita dapatkan obatnya di Kimia Farma dan dia pun bisa tidak harus sekali seminggu datang ke sini gitu. Karena memang keluhan dari pasien itu obat yang diberikan memang kenapa ditolak Kimia Farma karena obatnya tidak masuk dalam obat program JKN ini. Terus, untuk rasanya itu ya Dokter Ai. Kalau untuk potensi PRD sebenarnya tadi ada 1.200 yang di feedback kantor pusat datanya. Nanti juga kami titip lagi ke Dokter Ai 1.200 itu. Silakan Dokter Ai yang menentukan pasien ini sudah bisa sekali sebulan ketemu saya atau memang harus setiap minggu ketemu Dokter Ai karena datanya potensi 1.200 itu adalah pasien yang setiap minggu datang ke sini dan obatnya itu saja. Nah harusnya kan setiap minggu datang ke sini obatnya itu saja di 30 hari saja. Kalau memang tidak akan di PRB kan, PRB ini kan artinya dikembalikan ke KTP tetapi sekali sebulan yang mana yang menurut Dokter Ai sudah pantas saja. Mungkin itu nanti kami izin 2 Dokter Ai. Pertama daftar obat yang Dokter Ai berikan, yang kedua kami akan berikan juga nanti 1.200 yang di feedback pusat itu yang dianggap pusat sekali seminggu dan obatnya itu saja. Jadi itu